Pembacaan surat gugatan nomor 07 garing gugatan garing MPA garing X garing 2025 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Tuan Andi, alamat Cisarua, Bogor, pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwa Putri Ananda SH selaku advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum MPA Legal Konsultan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari tahun 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Tuan Andi, alamat Cibinong, pekerjaan wira swasta. Posita 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. Kedua, bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu uang muka sebesar 300 juta pada saat penandatanganan dan pelunasan sebesar 700 juta paling lambat 3 bulan setelah penandatangan perjanjian. Ketiga, bahwa tergugat hanya melakukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta namun tidak melunasi sisa pembayaran hingga lewat dari batas waktu yang ditentukan, yaitu 15 April tahun 2023. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi namun tergugat tidak mengindahkan dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Kelima, bahwa alasan tergugat yang menyatakan belum memperoleh pinjaman bank bukanlah alasan yang sah menurut hukum untuk menunda pelaksanaan perjanjian. Keenam, bahwa akibat uang prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian material sebesar 300 juta rupiah karena tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain serta kehilangan potensi keuntungan. Ketujuh, bahwa perbuatan tergugat tersebut merupakan uang prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedelapan, oleh karena itu penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian jual beli tersebut serta ganti rugi atas uang prestasi tergugat. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima sah perjanjian, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari tahun 2023 sebagai dasar hukum hubungan para pihak. Ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan uang prestasi terhadap perjanjian tersebut. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 300 juta rupiah. Kelima, menyatakan perjanjian jual beli tanah tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal oleh pengadilan. Keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Ketujuh, menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Pembacaan surat jawaban gugatan nomor perkara 123 garing PDTG garing 2024 garing PN BGR perihal jawaban atas gugatan non prestasi kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Identitas para pihak yang bertanda tangan di bawah ini: nama Marwa Putri Ananda SHMH, alamat kantor hukum MPA and Partners, Jalan Raya Pajajaran nomor 45, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Bertindak untuk dan atas nama Tuan Budi selaku tergugat dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari tahun 2024. Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan penggugat yaitu Tuan Andi sebagai berikut. Tanggapan terhadap posita gugatan. 1. Bahwa tergugat membenarkan adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari tahun 2023 dengan luas tanah 1000 meter persegi
yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. Kedua, bahwa benar dalam perjanjian tersebut disepakati pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama 300 juta, kemudian sebagai uang muka, kemudian tahap kedua yaitu 700 juta, dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. 3. Bahwa tergugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran pertama sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat pada saat perjanjian ditandatangani. Keempat, bahwa benar tergugat belum dapat melaksanakan pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dalam waktu yang ditentukan, bukan karena itikat tidak baik, tetapi karena kendala administratif dari pihak bank dalam proses pencairan kredit. Kelima, bahwa tergugat telah memberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada penggugat mengenai adanya keterlambatan tersebut dan memohon penundaan waktu pembayaran sampai dana pinjaman cair. Namun penggugat tidak memberikan tanggapan yang proporsional dan tidak bersedia melakukan adendum perjanjian. Keenam, bahwa keterlambatan pembayaran tersebut bukanlah bentuk wan prestasi mutlak karena tidak terdapat unsur kesengajaan atau itikat buruk dari tergugat, melainkan karena keadaan memaksa atau overma. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. 7. Bahwa tanah yang menjadi objek perjanjian belum diserahkan secara hukum atau balik nama belum dilakukan, sehingga kerugian yang diklaim oleh penggugat masih bersifat hipotetis, dan tidak dapat dibuktikan secara nyata. Kedelapan, bahwa penggugat tidak mengalami kerugian material yang nyata, karena tanah tersebut masih dalam penguasaan penggugat dan belum berpindah tangan. Kesembilan, bahwa oleh karena itu dalil penggugat yang menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dan menyebabkan kerugian sebesar 1 miliar adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak seluruhnya. Ketiga, tanggapan terhadap petitum gugatan. Terhadap seluruh petitum penggugat, tergugat menyatakan menolak seluruhnya dan mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Petitum atau permohonan tergugat: menerima dan mengabulkan jawaban tergugat seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan wan prestasi. Ketiga, menyatakan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari tahun 2023 tetap sah dan mengikat para pihak. Keempat, menghukum penggugat untuk melakukan perundingan ulang atau adendum atas jadwal pelunasan pembayaran secara wajar. Kelima, menolak seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat. Keenam, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian surat jawaban ini disampaikan dengan itikat baik agar majelis hakim yang terhormat dan yang mulia berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Bogor, 20 Maret tahun 2024. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Pembacaan surat replik nomor perkara 123-PDTG-2024-PN Bogor. Penggugat Tuan Andi, alamat Jalan Merdeka nomor 10, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Tergugat Tuan Budi, alamat Jalan Raya Puncak nomor 25, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Pendahuluan. Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya dengan ini menyampaikan replik atas jawaban tergugat tertanggal 15 Januari tahun 2004 bahwa perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat, bahwa terhadap seluruh dalil dan bantahan dalam jawaban tergugat, penggugat dengan tegas menolak seluruhnya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam replik ini. Kemudian tanggapan terhadap jawaban tergugat, bahwa benar telah dibuat perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari tahun 2023 antara penggugat dan tergugat atas tanah seluas 1000 meter persegi di Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar. Namun tergugat hanya membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah, sedangkan sisa uang yang akan dibayar yaitu 700 juta rupiah belum dilunasi sesuai kesepakatan.
Kedua, bahwa alasan tergugat belum melunasi karena belum mendapatkan pinjaman dari bank tidak dapat dibenarkan karena perjanjian tidak menyebutkan ketergantungan pada pinjaman bank. Kegagalan memperoleh pinjaman merupakan risiko pribadi tergugat. Ketiga, bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi kepada tergugat namun tidak diindahkan. Hal ini menunjukkan itikat tidak baik dari tergugat. Keempat, bahwa akibat uang prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain dan mengalami kerugian ekonomi. Kelima, bahwa permintaan tambahan waktu oleh tergugat ditolak karena tidak ada dasar hukum maupun kesepakatan baru yang sah. Kemudian kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh penggugatan penggugat. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah secara tunai. Menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 300 juta rupiah. 5. Menyatakan sah surat somasi yang dikirimkan penggugat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Penutup, demikian replik ini disampaikan oleh penggugat agar menjadi pertimbangan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Terima kasih. Pembacaan surat duplik nomor perkara 123-PDTG-2024 PN Bogor. Tergugat Tuan Budi, alamat Jalan Raya Puncak nomor 25, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Penggugat Tuan Andi, alamat Jalan Merdeka nomor 10, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Pendahuluan, bahwa dengan ini tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan duplik atas replik penggugat tertanggal 15 Januari tahun 2024 bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam replik tersebut, tergugat pada prinsipnya menolak seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam duplik ini. Tanggapan terhadap replik penggugat. 1. Tergugat tidak menyangkal adanya perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023, namun keterlambatan pelunasan bukan karena niat tidak baik, melainkan karena keadaan di luar kemampuan tergugat atau overma, yaitu belum cairnya pinjaman dari bank yang sebelumnya telah disetujui secara prinsip. Kedua, tergugat mengakui belum melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah. Namun hal ini bukan karena kelalaian. Tergugat telah mengajukan pinjaman ke bank dan proses administrasi memerlukan waktu lebih lama dari perkiraan. Oleh karena itu, permintaan perpanjangan waktu adalah bentuk itikat baik. Ketiga, tergugat mengakui menerima surat somasi tetapi telah merespon dengan permohonan tambahan waktu secara lisan. Seharusnya penggugat mengutamakan musyawarah atau renegosiasi, bukan langsung menganggap wan prestasi. Keempat, tergugat menolak dalil kerugian karena tidak ada bukti nyata kerugian material maupun imaterial. Tanah tersebut masih tetap dimiliki oleh penggugat dan belum berpindah tangan, sehingga tidak ada kerugian real. Kelima, tindakan tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai wan prestasi karena masih terdapat niat baik untuk melunasi pembayaran dan keadaan yang terjadi merupakan force majeure relatif. Kemudian kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan uraian di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh dalil replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran oleh tergugat bukan merupakan wan prestasi, melainkan akibat keadaan memaksa atau overma. 3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Keempat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian duplik ini disampaikan agar majelis hakim berkenan mempertimbangkan secara adil dan bijaksana serta memutuskan perkara ini sesuai dengan rasa keadilan. Terima kasih.